Kalaupun itu bisa terbuka, tentu saja akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi di 27 Agustus 2016 itu kecelakaan. Tergantung daripada verifikasi dari metode yang mereka lakukan. Makanya harus dilihat, kalau memang ada dugaan rekayasa, ya harus dihadirkan ahli IT yang independen. Alhamdulillah ya Allah ya Rabbi, alhamdulillah, mudah-mudahan ada. Saya serahkan ke Bu Titin, mudah-mudahan bisa dibuka dan masih ada gambarnya dan bisa bermanfaat. Ya. Amin. Bisa bermanfaat buat semuanya. Ya. Terima kasih Bapak luar biasa. Enam terpidana dalam kasus tewasnya Vina dan Eki tahun 2016 silam seperti diketahui sedang berjuang mencari keadilan melalui upaya hukum luar biasa atau PK yang hari ini kembali digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Tim kuasa hukum enam terpidana yang dipimpin langsung oleh Otto Hasibuan baru-baru ini mengaku mempunyai barang bukti baru berupa yang akan diajukan sebagai novum untuk dapat membebaskan keenam terpidana dari hukuman penjara seumur hidup. Adapun barang bukti yang dimaksud ialah sejumlah foto kecelakaan korban Vina dan Eki yang sempat didokumentasikan oleh saksi bernama Nazrudin melalui ponselnya. Terkait hal itu, Cutek Bongso, salah satu tim pengacara enam terpidana, mengutus kuasa hukum Saka Tatal untuk meminta ponsel Nazrudin dan mengekstrasi data ponsel tersebut yang disebut-sebut menyimpan berbagai dokumentasi Vina dan Eki yang sempat diabadikan Nazrudin yang saat itu berada di TKP. Kabar ditemukannya barang bukti berupa dokumentasi ponsel yang akan diekstrasi oleh tim kuasa hukum enam terpidana mendapat tanggapan dari kuasa hukum Ibtu Rudiana, Pitra Romadoni, dan Elsa Syarif. Kedua pengacara Ibtu Rudiana itu meragukan ekstrasi ponsel milik saksi Nazrudin dapat dijadikan novum untuk membebaskan enam terpidana dari hukuman seumur hidup. Saya tidak bisa berada di Cirebon karena saya sedang menemui seseorang untuk membuka handphone milik salah satu saksi yang menyatakan pada saat tanggal 27 Agustus 2016 dia berada di tempat itu, Nazrudin, saksi Nazrudin. Saya juga kan ke Jakarta ditugaskan oleh Pak Cutek Bongso untuk mengekstraksi handphone yang dimiliki oleh Nazrudin gitu sih. Kalaupun itu bisa terbuka, tentu saja akan menguatkan bahwa peristiwa yang terjadi di 27 Agustus 2016 itu kecelakaan. Karena sebenarnya kan saksi-saksi yang melihat kecelakaan itu kan sudah ada. Ada Ismail, ada Purnomo, ada Pak Adi gitu. Sekarang ditambah lagi Nazrudin dan mudah-mudahan dikuatkan oleh adanya handphone yang dimiliki oleh Pak Nazrudin. Tapi memang kita masih, karena ada beberapa handphone itu dia punya satu, kemudian juga sempat foto-foto itu dipindahkan karena handphone yang lama itu kan handphone tanpa memory card gitu. Jadi mudah-mudahan dari tim Pradisi terus mengupayakan untuk bisa membuka itu. Kalau dia berbicara kartu, berarti kan kita berbicara ekstraksi data. Kalau yang diekstraksi data itu belum jelas itu kartunya siapa. Karena berdasarkan perusahaan kita di Get Contact maupun di Truecaller, itu namanya itu bukanlah yang disebutkan mereka itu terduga Vina gitu loh. Nah, akan tetapi itu nama orang lain. Makanya saya bilang kartu ini juga harus didalami lagi apakah itu miliknya almarhum atau bukan. Nah, mereka ini kan menjadikan itu sebagai alat bukti. Sedangkan ekstraksi data itu sudah pernah dijadikan sebagai piran dalam berkas perkara. Sehingga beban untuk mendalilkan membuktikan itu ada pada penasihat hukum. Harusnya itu kan dikelar itu di dalam ruang persidangan itu apapun yang ada di dalam berkas perkara tersebut. Nah, sehingga ekstraksi yang mereka maksud itu bukanlah sebagai novum.
Karena itu juga sudah ada dalam berkas perkara. Mereka kan dapatnya dari berkas perkara. Kita juga dapat ekstraksi itu dari berkas perkara, sehingga itu bukan keadaan yang baru. Itu hal yang biasa dan itu tidak ada sangkut pautnya juga di dalam perkara tersebut. Apapun yang dia sampaikan itu silakan saja, sah-sah saja menurut saya. Karena memang itu adalah hak menyatakan pendapat, hak berbicara, itu hak semua orang, nggak bisa kita larang. Karena itu pelanggaran HAM kalau kita larang-larang seseorang untuk berbicara gitu loh. Silakan saja dia bertestimoni, silakan dia untuk berpendapat dan lain-lain bla bla bla. Saya kira kita semua patuh dan hormat kepada putusan hukum karena memang ini sudah diajukan permohonan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kita semua harus bersabar menunggu putusan ini sampai adanya putusan yang kita kategorikanlah mengkoreksi putusan sebelumnya. Saya kira untuk putusan PK tersebut itu sangat susah sekali untuk dikabulkan mengingat novum yang mereka ajukan itu bukanlah keadaan baru yang luar biasa seperti itu, Mas. Gak ada masalah kan, kita harus nunggu putusan dari Mahkamah Agung ya, yang majelis hakimnya kan belum terbentuk, jadi kita lihat apa novum dia. Kenapa nggak ada kaitannya dengan itu Rudiana, klien saya. Jadi silakan saja apa novumnya, bisa dipertanggungjawabkan atau enggak novumnya itu. Benar atau enggak, itu kan nanti akan diteliti oleh majelis hakim PK. Tetapi jauh lebih penting Polri mengakhiri posisinya yang kurang beruntung pada perkara ini. Ini kalau ada dalam ring, ya posisi Polri itu udah terpojok, ya sudah terpojok dan masih bertahan dengan pukul-pukulan ya dari publik yang cukup keras. Untuk apa? Ya. Untuk apa? Untuk apa mempertahankan ya duri dalam daging ya, yang mengganggu merusak citra polisi cukup besar. Untuk apa mempertahankan rekayasa ini sementara Polri juga tentu punya bukti yang saya sampaikan gitu. Jadi Polri bisa mengambil inisiatif sendiri membuat laporan model A untuk langsung mengusut siapa saja yang melakukan rekayasa dalam perkara ini gitu. Tidak harus menunggu masyarakat membuat laporan dulu gitu. Ditemukannya ponsel milik saksi Nasruddin yang akan diekstrasi sontak saja menuai polemik. Pitra Romadoni dalam berbagai kesempatan meragukan keabsahan ekstrasi data pada ponsel milik Nasruddin. Menanggapi polemik tersebut, praktisi hukum Ramdan Alamsyah angkat bicara terkait keabsahan barang bukti berupa ponsel yang disebut-sebut menyimpan berbagai dokumentasi Vina dan Eki pada saat kecelakaan, tepatnya pada 27 Agustus 2016. Lantas, bagaimana prosedur atau mekanisme barang bukti yang akan dijadikan novum dapat diterima oleh majelis hakim? Apa pula kata pakar telematika Roy Suryo terkait polemik tersebut? Jadi memang kalau kita merujuk pada mekanisme dan aturan, ekstraksi itu kan pengambilan data kembali, kemudian mengolah, menganalisa secara forensik kan gitu, atau data itu kembali dipulihkan melalui sistem, melalui transfer data dan sebagainya. Jadi ketika ditanyakan apakah ekstraksi itu valid, ya tergantung daripada kondisi yang dilakukan, apakah itu kemudian perangkat ponselnya masih bagus atau tidak bagus kan gitu, tergantung daripada verifikasi dari metode yang mereka lakukan gitu loh. Jadi banyak elemen termasuk keaslian data yang ada di dalam, apakah sudah diedit ataukah tidak dan sebagainya. Jadi kalau bicara valid atau tidak valid tergantung daripada metode-metode yang dilakukan gitu loh. Apakah data itu original, otentik, atau memang apakah sudah ada editan dan sebagainya, kan kita tidak pernah tahu. Makanya kalau ditanya persentasenya seperti apa, ya kita nggak mungkin bisa menjawab, tergantung gitu loh. Nanti ahli yang akan membeberkan itu gitu loh, tentang keakurasiannya, tentang metode pengambilan datanya seperti apa, sistem yang dipakai seperti apa, teknologinya seperti apa. Jadi banyak hal
yang tidak semudah yang kita bayangkan gitu loh. Bukan datang ke tukang handphone pinggir jalan atau ke toko handphone terus diekstraksi, tidak. Tentunya kan kalau melihat informasi yang beredar, mereka menggunakan ahli, kan begitu. Nah, apakah ahli itu kemudian mendapatkan izin untuk handphone itu diekstraksi dari si pemiliknya? Karena juga nanti akan berimplikasi pada saat pembuktian. Ini data dari mana? Gitu kan. Oh iya, ternyata diberikan handphonenya dari yang punya. Oh, oke. Ada izinnya nggak? Ada, misalkan tertulis. Ketika memang pengadilan menerima, maka ini menjadi satu harapan besar bagi para pencari keadilan, terutama bagi para terpidana yang hari ini melakukan PK, kan begitu. Jadi menjadi harapan baru bagi mereka untuk bisa mendapatkan satu keadilan. Saya rasa ini tinggal menilai, hakim yang menilai dan kemudian pengacara yang memberikan serta ahli yang mengekstraksi data itu, maka ini akan menjadi titik terang dan cahaya keadilan akan terungkap di sini gitu. Operator itu tidak akan menyimpan terus data itu selama sekian periode. Artinya tidak akan menyimpan yang bisa langsung dibuka. Dia pasti untuk kepentingan penyimpanan dan penghematan kapasitasnya, dia melakukan proses namanya squeezing ya, atau memampatkan ya. Nah, proses pemampatan ini itu lazim dilakukan di semua operator. Nah, kalau untuk kepentingan tertentu ya, dia bisa atau diharuskan membuka data itu oleh permintaan pihak kepolisian, misalnya kalau ada kasus macam ini dengan proses ekstraksi. Jadi dibuka kembali. Tapi ekstraksi itu bukan berarti melakukan reactuality ya, artinya melakukan data itu sudah dihapus seperti yang dulu pernah juga saya lakukan ketika diminta oleh kepolisian untuk misalnya ada kasus, ada bukti penganiayaan itu sudah dihapus oleh pelakunya, kemudian saya tampilkan kembali. Itu bukan ekstraksi, tapi kalau itu memang reactivating lagi, jadi mengaktifkan lagi. Nah, proses ekstraksi ini tentu saja semua akan konsisten. Kalau terjadi misalnya nanti di situ ada rekayasa, pasti akan kelihatan karena di situ juga ada yang namanya lokasinya ya, lognya ya, lognya artinya itu dari BTS, dari base transceiver di mana itu akan ketahuan juga. Jadi sebenarnya seseorang juga bisa ketahuan dia ngirimnya itu, kalau waktu itu masih zaman SMS ya, short message services, itu dari mana, itu akan ketahuan posisinya dari BTS terdekatnya atau dari tower terdekatnya, dan penerimanya pun juga akan ketahuan ada di mana. Jadi kalau misalnya ada rekayasa, dia berekayasa banyak faktor. Tapi kalau itu baru begitu benar, itu kan sebagai satu novum baru yang bisa membawa angin segar bagi para pelaku tersebut. Mudah-mudahan itu benar. Tapi kan pengadilan tidak mungkin hanya langsung percaya begitu saja. Pasti hakim PK juga akan memproses kasus ini melalui pemeriksaan lanjutan lagi gitu. Dengan munculnya ada barbuk bare, ini merupakan suatu secercah baru ya. Kalau menurut saya cahaya baru. Mudah-mudahan ini menjadi kenyataan dan tidak adanya berita-berita ataupun keterangan-keterangannya hoax atau informasi-informasi yang sesat, yang justru dibangun opini yang sedemikian rupa supaya barang bukti tersebut dianggap benar atau asli. Kita lihat dari prosesnya dulu supaya jangan sampai orang-orang yang tidak terlibat dalam urusan ini justru ke bawah-bawah dalam urusan. Tapi kalau saran saya sih sebagai pakar hukum, apapun itu, barang bukti apapun itu, novum baru apapun itu harus ditanggapi serius, harus diteliti serius oleh pihak pengadilan. Perdebatan mengenai keabsahan ekstraksi ponsel yang dijadikan barang bukti untuk mengungkap kejadian sebenarnya dalam kasus tewasnya Vina pada tahun 2016 silam bukanlah kali pertama. Ya, sebelumnya kedua belah pihak yang saling berkepentingan sempat memperdebatkan hal yang sama. Sebut saja ekstraksi data pesan pendek atau SMS antara Widya dan Vina. Sebagaimana diketahui, Widya yang saat itu dihadirkan sebagai saksi dalam sidang PK Saka Tatal membeberkan sempat berkomunikasi dengan Vina sebelum kejadian nahas menimpanya. Kesaksian Widya diragukan oleh Pitra Romadoni yang membeberkan hasil ekstraksi data Widya dan Vina yang menurutnya janggal.
Terlebih, komunikasi yang terjalin antara Vina dan Widya bertolak belakang dengan kesaksian Suroto yang melihat Vina dan Eki sudah tidak bernyawa di jalan raya. Lantas, siapa yang benar dari kesaksian mereka? Dan apa kata masing-masing pihak terkait polemik ekstraksi data? Benarkah fakta atau data yang sudah direkayasa? Ini kan ekstraksi itu kan ada nomor-nomor telepon di situ ya. Artinya itu juga saya meragukan itu. Karena kita juga belum tahu itu apakah itu nomornya Vina atau bukan. Kan gitu. Karena berdasarkan data yang kita peroleh, di situ ada kejanggalan dan keanehan dalam pesan masuk kepada HP yang diduga itu Vina katanya kan gitu. Masa dirinya meng-SMS dirinya sendiri? Itu ada data kita itu gitu loh. Jadi ini si Mega ini tadi saya kejar ya terkait dengan chattingan dia dengan namanya Teh Ayu. Apa hubungan dia dengan Teh Ayu ini? Terus kenapa dia paling aktif di dalam percakapan itu? Apakah ada sesuatu? Saya mencurigai itu dan saya minta polisi agar segera memeriksa ini orang gitu. Makanya harus dilihat. Kalau memang ada dugaan rekayasa ya harus dihadirkan ahli IT yang independen ya gitu, artinya yang tidak terlibat ke dalam satu pihak dan pihak yang lain. Karena kan sejak awal saya juga lihat ya kasus ini kok babalit istilah teman-teman di Sunda gitu ya, kok pengakuan seseorang dan orang yang lain itu sangat berbeda, kemudian muncul nama-nama baru tiap hari, kayaknya muncul nama baru lah, ada ini loh, terus kemudian nama barunya muncul lagi kuasa hukumnya, muncul lagi kelompoknya, terus beredar sampai ya terjadilah debat yang menurut saya nggak seru dan nggak bermutu. Di sini dia ada pesan masuk dengan kita dari Teh Ayu dengan nomor telepon Mega ini ya, mengatakan ya kamu ira baik kita dimarahin gejol katanya gitu. Ini perlu dilami nih, yang marah-marah ini siapa kan gitu. Terus yang kedua katanya mau nggak ntar dijemput sama kita, dan ini dikirim kepada nomornya 095 ini yang diduga adalah nomornya almarhum. Masa orang mengirim pesan kepada almarhum, bukan almarhum yang kirim tapi dia menerima pesan daripada nomor yang ini. Nah ini kan tuh itu artinya kepada nomor ini yang diduga nomor almarhum, tapi saya belum tahu kepastian nomor ini nomor almarhum atau bukan, karena berdasarkan penelusuran saya itu bukan nomornya gitu loh. Masa dia meng-SMS dirinya sendiri? Itu aja logikanya. Di sini kan kepada terduga almarhum pesan masuknya itu. Masa bahasa itu mau nggak ntar jemput sama kita kata dia gitu. Artinya di sini saya melihat pesannya itu kepada terduga almarhum, bukan kepada si yang bersangkutan itu. Makanya ini kata-kata Mega ini perlu didalami lagi nih. Kalau dengan digital evidence, dan ini bisa dicari, yang namanya lagi dikedepankan sekarang adalah scientific crime investigation dari kepolisian. Kalau dengan scientific crime investigation semua ada bukti-bukti itu muncul, udah nggak ada yang bisa debat lagi. Bukti kalau itu pun rekayasa akan bisa ketahuan kok gitu. Karena kan misalnya dulu juga sempat ada tuh yang katanya sempat ditangkap ya Peggy itu ya, cuman dia kan pernah punya bukti waktu itu, dia masukkan di akun sosmednya ketika dia pamit mau berangkat dari Cirebon berangkat ke Bandung, dan ternyata setelah itu masih ada semua, handphonenya pernah disita, terus sosmednya hilang ya gitu, tanggal-tanggalnya. Nah itu kan termasuk rekayasa juga. Rekayasa itu bukan hanya menambahkan, bukannya menambahkan, tapi yang tadinya ada menjadi tidak ada, itu juga termasuk rekayasa. Atau yang tadinya, apalagi tadinya tidak ada, diada-adakan. Tapi itu bisa kelihatan kok gitu. Dengan program yang ada, kita bisa melakukan inspecting atau bahkan identifying terhadap message apakah itu original atau tidak. Buat saya begini, gak ada soal. Mau itu dibilang drama kek, mau dibilang disetting cara ngambilnya kek, supaya lebih meyakinkan publik. Kalau saya sebagai pengacara nggak melihat itu, tidak melihat itu. Yang saya lihat adalah handphonenya ada apa enggak? Ada. Sadaro ada, ayo kita bongkar, namanya ekstraksi tuh. Karena ini handphone udah lama, apakah kehapus dan tidak terhapus, kan gitu. Bukan dari proses mendapatkan handphonenya. Kalau mendapatkan handphonenya sih mau itu tersimpan dan sebagainya nggak ada soal, gitu loh. Andai kata misalkan mereka mereka bikin drama, terus kenapa? Nggak ada soal juga.
nggak ada dampak hukum, dalam arti kata nggak bisa dipidana juga dia. Mau buat apa? Mau caranya dicomot, diambil, digotong-gotong, itu nggak ada soal, bro. Jadi yang ada soal itu adalah ketika ternyata misalkan di dalam HP itu setelah diekstraksi ternyata fotonya editan. Nah, itu jadi masalah. Ilmu hukum pidana itu kan hukum pembuktian. Kita harus buktikan dulu. Maksudnya biar jangan sampai nanti. Tapi kalau terbukti apapun jabatannya pasti akan mendapatkan satu konsekuensi hukum yang bukan hanya jabatan, termasuk hukuman badan pun pasti akan dia mengalami itu. Kan namanya saksi itu kan orang yang melihat langsung, mendengar langsung, atau yang berada di TKP yang merasakan langsung gitu loh. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.